Airlangga menuruti nasihat dari Mpu Barada. Wilayah Kahuripan di sebelah timur yang bernama Jenggala diberikan kepada anak pertamanya, Mapanji Garasakan. Wilayahnya meliputi Surabaya sampai Pasuruan. Sedangkan Sri Samarawidjaya mendapatkan wilayah Kediri yang daerahnya meliputi Kediri dan Madiun. Hancurkan Kediri! Cukup! Apakah teman-teman pernah mendengar nama kerajaan Kediri? Lalu, apakah kalian tahu di mana letak kerajaan Kediri? Pasti kalian akan langsung berpikir bahwa kerajaan Kediri adalah kerajaan yang terletak di Kediri. Hal tersebut benar. Namun, awalnya bukan sebutan kota Kediri, tetapi dikenal sebagai kota Daha. Menarik bukan? Nah, di sini saya akan menemani kalian dalam menjelajahi sejarah Kerajaan Kediri. Sebelumnya, perkenalkan saya Andika Febrian, mewakili kelompok 2 yang terdiri atas Cynthia, Indah Nur Aini, Nabika Laila Nadine, dan Talita Angelin Christian. Disimak baik-baik ya videonya, karena di akhir akan ada pertanyaan berhadiah loh. Dahulu kala, sebelum dirinya kerajaan Kediri, terdapat kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Menjelang akhir pemerintahannya, putranya yang bernama Sri Samarawidjaya dan Mapanji Garasakan saling memperebutkan tahtanya. Akhirnya, Raja Airlangga memerintahkan Mpu Barada untuk membagi kekuasaannya menjadi 2, yakni Jenggala dan Panjalu. Kerajaan Panjalu atau Kediri diberikan kepada Sriwijaya dengan pusat pemerintahan di kota Daha pada sekitar 1045 Masehi. Sedangkan kerajaan Jenggala dipimpin Mapanji Garasakan dengan pusat pemerintahan di kota Kahuripan. Dapat kita ketahui bahwa kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur. Dengan pusat pemerintahannya, kerajaan saat ini yang lebih dikenal dengan nama Kota Kediri. Sebelum berada di Daha, pusat kerajaan Kediri berada di wilayah Kahuripan. Peperangan antara Panjalu dan Jenggala yang sudah dijelaskan di atas selama 60 tahun berlalu. Dan kemenangan itu pula yang mengantarkan pusat pemerintahan kerajaan Panjalu dipindahkan dari Daha ke Kediri. Pada Prasasti Antang atau juga disebut Prasasti Ngantang yang diterbitkan tahun 1135, terdapat kalimat semboyan Panjalu Jayati yang artinya adalah Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang tetap setia pada Kediri selama masa perang melawan Jenggala. Dari prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Jahabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukan kembali dengan Kediri. Kemenangan Jahabaya atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dengan kekawinan Bharatayuddha yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panulu tahun 1157. Selama memerintah, raja yang memiliki gelar Sri Maharaja Sri Sarweswara Tri Wikramatara Andita Sringgalacana Jigjaya Untunggadewa ini dikenal sangat kejam. Prabu Kertajaya sering mengklaim bahwa dirinya adalah dewa yang bebas berhendak sesuka hati. Ia bahkan mewajibkan rakyatnya, termaksud para Brahmana, untuk menyembahnya. Para pendeta Hindu dan Buddha pun menolak pemerintah raja itu karena sepanjang sejarahnya tidak ada Brahmana yang menyembah raja. Raja Kertajaya pun tidak ragu untuk menyiksa para Brahmana yang menolak untuk menyembahnya. Ia juga mengatakan bahwa hanya Dewa Siwa yang bisa mengalahkannya. Hal itu dibuktikan dengan duduk di atas tombak, berdiri tanpa jatuh ataupun terluka.
Para pendeta Hindu dan Buddha yang menolak untuk menyembahnya memilih melarikan diri ke Tumapel guna mencari perlindungan dari Ken Arok saat Ken Arok adalah penguasa Tumapel yang berniat untuk melepaskan diri dari kerajaan Kediri. Tidak lama setelahnya, para Brahmana merestui Ken Arok sebagai Raja Tumapel yang kekuasaannya terpisah dari pengaruh kerajaan Kediri dan segera memimpin pasukannya yang didukung oleh para Brahmana untuk bergerak menyerang Kediri. Dilihat dari kondisi ekonomi, masyarakat kerajaan Kediri memiliki mata pencarian sebagai pedagang dan petani. Hasil pertaniannya berupa beras yang sudah menjadi sumber pangan utama. Pada saat itu, alat tukar atau alat pembayarannya adalah uang yang dibuat dari bahan dasar emas. Kehidupan politik di kerajaan Kediri diawali dengan perang saudara antara Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya. Rupanya, upaya Raja Airlangga membagi kerajaan tidak membawa penyelesaian. Perang saudara berlangsung selama 6 tahun, hingga akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Panjalu atau Kediri. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri sangat luas yang didukung dengan armada laut yang kuat. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur. Sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil. Dengan masa berdiri yang tergolong singkat, yakni tidak sampai 2 abad, diperkirakan tidak banyak perubahan terjadi di kerajaan Kediri, terutama di bidang struktur pemerintahan. Buktinya terdapat pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan yang masih menyebut jabatan-jabatan yang sudah dikenal pada periode sebelumnya. Jabatan yang dimaksud seperti Rakian, Mantri, Hino sebagai orang kedua sesudah raja. 1. Prasasti Siraketing. Prasasti Siraketing diduga dibangun pada sekitar tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Prasasti ini ditulis di atas sebuah batu dengan ukuran persegi panjang dan tulisan aksara Jawa kuno yang menceritakan tentang kisah Sri Jayawarsa Dijaya Tra Prabu. Selanjutnya ada prasasti Ngatang yang diperkirakan dibangun pada 1194 Masehi. Prasasti ini merupakan status dari desa Ngatang yang menjadi daerah pendidikan atau bebas pajak tanah yang diberikan oleh Raja Jayabaya. Kitab Samaradahana ditulis pada era Raja Kameswari oleh Empu Darmaja yang terkenal dengan cerita rakyat berjudul Cerita Panji. Isi kitab ini menceritakan tentang Samara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Candi Gura berdiri tak jauh dari situs Tondo Wongso yang dipercaya memiliki keterikatan dengan temuan candi yang ada di situs Tondo Wongso. Kitab Negara Kertagama. Peninggalan kerajaan Kediri terakhir adalah Kitab Negara Kertagama yang juga dikenal sebagai Desa Warnana. Kitab ini merupakan sebuah karya sastra Jawa kuno yang ditulis Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Prasasti Jaring. Prasasti Jaring adalah peninggalan kerajaan Kediri yang dibuat pada 1194 Masehi dan masih bisa dijumpai di daerah Jaring, Kembangan, Blitar, Jawa Timur. Kitab Kakawin Baratayuda. Kitab Kakawin Baratayuda adalah karangan dari Empu Sedah dan Empu Panulu yang dibuat pada tahun 1157 Masehi. Candi Tondo Wongso. Candi Tondo Wongso dipercaya dibangun pada awal kerajaan Kediri berdiri atau tepatnya pada abad ke-11. Prasasti Tambulan merupakan barang peninggalan kerajaan Kediri yang ceritakan tentang sejarah daerah Trenggalek dan Tulungagung. Menurut sejarawan, prasasti ini diperkirakan dibuat pada 1194 Masehi atau pada saat Raja Kertajaya bertahta. Candi Penataran adalah salah satu peninggalan kerajaan Kediri yang belajar